Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan masuk ke dalam playlist riset metodologi update lagi. Ya buat gue sih masih agak baru banget. Karena gue memang tidak pernah melakukan metode ini. Ada yang namanya, ya kita bisa bilang potensi plagiasi baru yang namanya terminologinya salami slicing. Ya, so gue repeat lagi namanya salami slicing. Nah ini lagi jadi isu banget karena ini masalah ethical behavior di dalam penelitian. Kita akan coba dalami sebetulnya seperti apakah yang dinamakan salami slicing dan apakah ini memang secara ilmiah sudah menjadi isu atau memang baru jadi omongan-omongan aja. Kita akan bahas lebih lanjut teman-teman tentang salami slicing, potensi dan bagaimana how to overcome-nya kalau misalkan kita terkena potensi salami slicing. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training supaya kita terus semangat bikin konten untuk kamu. Nah, sebetulnya kapan sih bisa terjadi salami slicing? Nah, salami slicing ini sebetulnya terjadi bisa pada semua disiplin ilmu. Damn! Jadi nggak hanya masalah riset di accounting saja, tapi di semua disiplin ilmu selama menghasilkan karya ilmiah. Jadi nanti kalau kita teman-teman perhatikan ada beberapa jurnal rujukan dan memang reputable jurnal source yang memang dari behavior, dari nursing dan segala macam itu bisa terkena potensi salami slicing. Yang kedua, ini khususnya berpotensi pada publikasi tesis dan disertasi ataupun S2 dan S3. Karena apa? Biasa untuk tesis dan disertasi skupnya sudah cukup luas, cakupannya luas sehingga berpotensi untuk memecah tugas akhir teman-teman ke dalam beberapa penelitian. Nah, itu terjadi pada S2 ataupun tesis ataupun disertasi. Oh, hell no! Untuk S1 mungkin biasanya kita publikasi tugas akhir langsung dipublikasikan semua, tidak kita pecah. Nah, tapi untuk tesis biasanya itu bisa kita pecah jadi 2 atau 3, sementara disertasi bisa kita pecah jadi 5 mungkin. Itulah kapan bisa terjadi salami slicing. Yang ketiga adalah intensi. Jadi kita berniat untuk memecah tugas akhir kita menjadi beberapa publikasi. Misalkan kalau tesis saya dari S2 saya hanya untuk 1 publikasi tidak dipecah, ya maka tidak akan terjadi salami slicing. Ataupun disertasi saya 1 blek gitu ya, telah disubmit ke perpustakaan, kemudian kita mau coba pecah menjadi 5 publikasi. Nah, itu berpotensi menjadi salami slicing. Itu menggambarkan kapan bisa terjadi salami slicing. Kita lanjut ya teman-teman ya. Setelah si terminologi ini muncul, seperti biasa intuisi kita untuk mencari dasar ilmiahnya apa. Apakah ini sudah menjadi diskusi ilmiah atau baru menjadi omongan-omongan saja? Rupanya ini saya masuk ke dalam source beberapa jurnal yang reputable. Ada yang judulnya Unethical Salami Slicing versus Appropriately Dividing Data into Multiple Publication. Ini dari Elsevier, so ini sudah reputable. Sudah ada judulnya, nanti teman-teman bisa cari sendiri kalau memang membutuhkan referensinya. Ya, ini dari Applied Animal Behavior Science. Kita coba lagi, ini dari Worldview, dari Taya Collier. Salami slicing helps careers but it harms science. Sudah ada 2 nih. Tadi yang pertama berbicara unethical issue, yang kedua ini adalah harm science. Yang ketiga, nah ini saya ambil dari Nursing Scholarship tapi juga dari reputable source, text recycling and salami slicing. Jadi, kalau kita mau menyimpulkan apakah ini unethical behavior, apakah ini sesuatu yang harus diwaspadai, kita sudah punya dasar ilmiahnya. Dan memang ternyata kita harus berhati-hati dengan potensi publikasi, tesis, dan disertasi kita yang dipecah ke beberapa publikasi. Dari 3 jurnal ini, saya coba 1 ambil yang text recycling and salami slicing untuk kita bedah beberapa paragrafnya ya. Nah, saya hanya ambil beberapa potongannya, tapi kembali lagi disclaimer-nya bahwa Anda sebagai subscriber dari Independent Training, which is Anda orang yang scientist, cukup scientist ya, Anda tidak mengambil potongan ini tanpa membaca keseluruhannya. Jadi saya sudah berikan judulnya, tadi kita ambil yang jurnal yang terakhir, Anda silakan download dulu dan Anda harus membaca 1 artikelnya penuh. Ini saya ambil hanya potongan saja yang memang substansial yang mau kita bahas karena kita punya keterbatasan durasi waktu. Kita lihat latar belakangnya. Potongan yang pertama dia bilang, we all agree that publishing the exact same paper more than once is unethical. Itu sudah biasa. Bahwa kita mempublikasi 1 paper untuk beberapa jurnal itu jelas unethical. But redundant publication can also be a form of what we refer to as salami slicing. Jadi ada redundancy.
Jadi bukan papernya yang diulang 2 kali, tapi di dalamnya ada bagian-bagian yang redundancy. Di dalamnya ada bagian-bagian yang redundancy ataupun berulang, itu disebut dengan salami slicing. Atau dia bilang breaking up. Nah, ini sudah mulai memecah study that could be reported as a whole into several slices. Kita melaporkan penelitian kita yang sebetulnya satu package ke dalam beberapa publikasi. That is salami slicing. This is especially problematic if a 2 different paper there are the same population and method. Yang warna pink. Ini menjadi khusus apabila terdapat 2 paper yang sebetulnya berasal dari metode dan populasi yang sama. Nah, biasanya kan independennya kita pecah nih. Independennya 1 nih, independennya 5, kita pecah jadi 2 dan 3. Berasal dari populasi dan metode yang sama. Nah, itu adalah kondisi salami slicing. Kenapa sebetulnya ini kok menjadi unethical ya? Kenapa ini menjadi isu ya? Dia bilang ada si pembaca, kita pindah ke yang bawah, si pembaca akan distorted, dia bilang distorted view. They do not know that the finding from one paper to another are not independent as the same sample was used. Jadi ada pembaca jadi terdistorsi bahwa ini sebetulnya berasal dari paper yang sama dengan sumber yang sama dan ini sebetulnya tidak independen. Mereka sebetulnya satu simultan, ya satu simultan di UGF itu kita pecah. Text recycling due to salami slicing is very problematic and can result in question about your integrity as a scientist. Nah, jadi memang ujung-ujungnya kita perlu merecycling paper kita sih, kita perlu memparaphrasing dan nanti kita perlu melakukan satu hal lagi. Ini latar belakang dulu teman-teman yang mau kita bahas. Apa yang harus kita lakukan? Authors, warna hijau, need to let reviewers and editors know if there's another publication on the same topics. On the same topic, bukan judul yang sama. Misalkan, pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis, kemudian umur perusahaan, dan manajemen laba terhadap return saham. Nah, kalau teman-teman perhatikan kita punya 4X 1Y. Kita bisa pecah sebetulnya jadi 2X 1Y dan 2X 1Y. Dengan Y-nya sama return saham. Cuma kan kalau teman-teman perhatikan, membuat latar belakang kan mulai dari Y. Kalau saya buat. Karena apa? Masalah itu ada di Y, ada di return saham. Nah, akibatnya return saham di paper pertama introduction dan dan return saham di paper kedua introduction berbicara hal yang sama, bahkan exact same sentences. Nah, itu yang dinamakan salami slicing. Memang X-nya berbeda, pengolahan datanya nanti berbeda hasilnya, tapi hati-hati. Grand teorinya sama nggak? Jangan-jangan sama, karena bicara return saham. Biasanya kan kita mengambil signaling teori. Perkataan signaling teori yang ada di paper pertama dan kedua karena berbicara return saham itu akan sama ya tanpa kita melakukan paraphrasing ataupun recycling tadi dan berasal dari metode serta berasal dari populasi yang sama seperti itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Pertama, authors need to let reviewer and editors know if there's another publication on the same topic. Kita harus memberikan disclaimer seperti itu. Yang kedua, authors dia bilang need to cite their own work. Kita harus mensitasi paper kita sendiri dan membiarkan pembaca tahu bahwa sebetulnya akan ada publikasi yang topik yang sama berasal dari kita. Kemudian yang warna kuning kita pindah, then clearly dia bilang the first work published need to be cited and the authors need to think about what text recycling is really necessary. Ya, jadi kita perlu untuk secara jelas men-cite apa yang menjadi publikasi kita pertama kali dan kita perlu melakukan pertimbangan untuk memparaphrasing sedemikian rupa. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama mungkin kita bisa usulkan, pertama pemecahan topik ke dalam beberapa artikel publikasi harus mengandung isu yang cukup berbeda dan bermakna. Jadi kembali lagi, katakanlah kita tadi punya 4X tadi ya. Ada ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis, manajemen laba, umur perusahaan terhadap return saham. Artinya kita sekarang harus mencari fenomena yang berbeda. Katakanlah kalau kita bagi return saham yang dikaitkan dengan 2X ini dan return saham yang dikaitkan 2X ini. Berarti return saham yang misalkan dikaitkan dengan manajemen laba memiliki fenomena sendiri dan return saham yang dikaitkan dengan umur perusahaan akan memiliki fenomena sendiri. Nah, itu di introduction. Jadi introduction jangan sampai terdapat 2 paragraf yang sama karena kita berbicara fenomena yang sama, problematisasi yang sama. Nah, itu akan menjadi salami slicing banget seperti itu. Jika karya akhir yang dipecah ke dalam beberapa artikel publikasi, maka untuk beberapa hal yang mengandung kesamaan karena bersumber dari satu sumber karya akhir yang sama, harus dibedakan penjelasannya dan diparaphrasing. Ya, jadi hati-hati mengulangi kalimat yang sama untuk 2 publikasi
yang berasal dari tesis yang sama ataupun disertasi yang sama. Jika ada artikel telah terpublikasi, maka sebaiknya berikan acknowledgement atas artikel tersebut di artikel berikutnya. Katakanlah tadi dua X saya terhadap return saham sudah publish, maka sebaiknya kita men-cite tadi seperti yang di paper yang ketiga tadi sarankan, kita men-cite dan kita menjelaskan sebetulnya significant difference-nya di mana antara paper 1 dan kedua. Karena supaya pertama, reviewer nggak kerja dua kali. Ini kan sebetulnya dalam satu simultaneously yang sama. Terus kemudian kita submit ke dua jurnal. Nah ini kan jadi reviewer kedua jurnal akan bekerja sebetulnya ini adalah satu paper yang sama. So mereka akan buang waktu sebetulnya. Dan yang kedua, make sense juga menurut saya. Karena kan sebetulnya pada saat kita meneliti literatur review kita itu sudah komprehensif. Kita berusaha mengadres variabel-variabel yang belum masuk ke dalam penelitian kita. Ini malah kita pecah gitu kan. Nah, mungkin itu yang harus kita publikasikan, kita sampaikan apa sebetulnya menjadi significant difference sehingga ini worth it untuk si reviewer melakukan review atas paper kita. Disclaimer-nya bisa kita tulis. This study also extends the previous research by the first author, katakanlah saja. Jadi kita menyebutkan bahwa studi ini adalah ekstensifikasi dari penelitian saya sebelumnya yang berjudul dengan autornya saya. Ya, sebutkan judul, author, dan jurnal. Jadi sebetulnya teman-teman memecah publikasi, kita perlu berhati-hati. Tidak ada yang salah sebetulnya memecah publikasi selama kita tidak berada di dalam konteks salami slicing. Nah, yang harus kita lakukan tadi beberapa seperti kita memparaphrasing, perhatikan kalimat-kalimat yang sama, diberikan penekanan yang berbeda, ya. Kemudian kita mensitit kembali dan kita menyampaikan apa sebetulnya menjadi perbedaan sehingga ini layak untuk menjadi penelitian yang kedua berbeda ataupun kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti itu. Ya, nah itu dia teman-teman isu tentang salami slicing yang lagi dibicarakan dan kita sudah dukung secara ilmiah papernya dan kita juga sudah tahu kondisinya seperti apa dan kita juga sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Semoga bermanfaat teman-teman. Stay terus di channel Independent Train.